Saya cuma mau ingatkan kepada Panglima, Kapolri, Kasal, Kasat, dan Kasau itu. Ya. Ini ceritanya begini Pak, ini yang titipan-titipan pesanan ya untuk dari Wakil Presiden kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam itu yang melaporkan Al-Zaitun kepada itu kepada Barreskrim Polri. Itu jalan ceritanya begitu. Ya, sehingga kita lihat di sini benar-benar peran serta negara ini sudah di bawah naungan saya bilang tadi oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, jikalau saya bilang jika jadi konflik, ya bersyukurlah konflik itu masih sifatnya sporadis. Tapi kalau dia sudah ke daerah, sudah melampau ke daerah kayak NTT, NTB, Sulawesi Utara, cuma belum ada gubernur, salah satu gubernur mau melihat ranah ini. Oleh sebab itu saya coba mau mengatakan ini, jikalau terjadi kaos karena aturannya Majelis Ulama Indonesia ini di beberapa provinsi, baru ini Mahfud MD melibatkan polisi tentara, itu saya harapkan kepada petinggi-petinggi Polri itu mengevaluasi apa yang terjadi, karena juga di TNI ini udah merasuk aliran-aliran khilafah dari Majelis Ulama Indonesia, karena posisinya ini di Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya kesemuanya itu sudah ada masuk sistem khilafah. Majelis Ulama sudah ada di dalam. Mau masukin penjara Panji Gumilang itu udah nggak benar Pak. Saya sih nggak bela sini bela sono. Saya bela untuk negara Indonesia tercinta masa depan. Baik itu siapapun pimpinannya, harus takut kepada Yang Maha Kuasa. Pikirkan rakyat yang masih susah di daerah pedalaman, yang miskin, yang masih bodoh. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Kita Bhinneka Tunggal Ika, beragama semuanya. Masing-masing agama gue benar, agama lu salah. Agama gue benar, agama lu benar. Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, satu dosa kecil pun tidak bisa masuk surga, karena surga itu tempat yang suci. Channel kita kembali ya. Rame lagi. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi tadi? Lanjut terus dong. Tadi Pak Yosua Ten dulu. Yosua Ten dulu. Yosua Ten. Yosua dulu ya. Yosua Ten Amerika juga nih ya. Ini kroni kita di Amerika nih. Lalu lanjut ya Pak Teddy, lalu Pak Frans Lisi ya. Masukkan topik-topik panas Pak Paul. Ya ini ya nggak tahu nih kenapa kita bisa 2K lagi. Kita kan sudah difitnah banyak orang. Sekarang kita bisa 2K lagi aja. Topik panas Pak. Oke Pak. Ya Pak Yosua mana nih Pak Yosua? Kok suaranya hilang? Pak Yosua harus keluar dulu masuk lagi. Ini Pak Yosua nyangkut sinyalnya nggak keluar suaranya. Oh. Pak Yosua keluar dulu masuk lagi. Sinyalnya apa? Pak Yosua nggak ada suaranya. Keluar dulu dari Zoom lalu masuk lagi. Ya Pak Teddy. Oke. Terima kasih. Thank you Pak Paul. Ini Pak Paul yang saya cuma mau ingatkan kepada Panglima, Kapolri, Kasal, Kasat, dan Kasau itu. Ya. Ini ceritanya begini Pak. Ini yang titipan-titipan pesanan ya untuk dari Wakil Presiden kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam itu yang melaporkan Al-Zaitun kepada itu kepada Barreskrim Polri. Itu jalan ceritanya begitu. Ya, sehingga kita lihat di sini benar-benar peran serta negara ini sudah di bawah naungan saya bilang tadi oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, jikalau saya bilang jika jadi konflik, ya bersyukurlah konflik itu masih sifatnya sporadis. Tapi kalau dia sudah ke daerah, sudah melampau ke daerah kayak NTT, NTB, Sulawesi Utara, cuma belum ada gubernur, salah satu gubernur mau melihat ranah ini. Oleh sebab itu saya coba mau mengatakan ini, jikalau terjadi kaos karena aturannya Majelis Ulama Indonesia ini di beberapa provinsi, baru ini Mahfud MD melibatkan polisi tentara, itu saya harapkan kepada petinggi-petinggi Polri itu mengevaluasi apa yang terjadi, karena juga
di TNI ini udah merasuk aliran-aliran khilafah dari Majelis Ulama Indonesia. Karena posisinya ini di Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya, kesemuanya itu sudah ada masuk sistem khilafah, Majelis Ulama sudah ada di dalam. Nah, ini persoalan di negara kita. Oleh sebab itu jadi kaos, saya minta tolonglah aparat negara mau melihat apa penyebab terjadinya kerusuhan itu untuk mengantisipasi berikut gitu. Ini yang jadi persoalan di negara nanti. Saya percaya ini akan menjadi viral lagi di media karena Majelis Ulama Indonesia memperalat angkatan-angkatan ini ya untuk menetralisir, saya belajar menetralisir dari kekuasaan Majelis Ulama Indonesia itu sendiri. Nah, saya kasih contoh kan sudah tadi. Ini dari Presiden perintahkan ke Mahfud MD. Mahfud MD yang melaporkan Al Zaitun ke Kapolri Bareskrim. Nah, ini persoalannya negara. Saya bingung kok negara ikut campur dalam persoalan saya boleh katakan private dalam satu negara. Ini gejala-gejala Majelis Ulama Indonesia sudah benar-benar merasuk di sistem negara kita. Tetapi saya percaya negara kita satu kali akan kaos. Tapi tunggu, dari pernyataan satu gubernur yang minoritas, itu akan merambat ke beberapa daerah yang lain. Nah, oleh sebab itu saya mau menyadari Majelis Ulama Indonesia, agar Anda hati-hatilah ya untuk mendiskriminasikan, karena ini hukum ini adalah general, bukan hukum konteks dalam Islam sama Islam. Enggak. Ini akan mengena kepada seluruh elemen-elemen institusi lain yang menyebabkan perpecahan suatu negara. Nah, ini hati-hati. Ya, kita bersyukur dari ini belum ada gereja kayak GEMIM, GPIB, untuk apa itu? Untuk PGI. Karena PGI juga ini adalah salah satu ada penyimpangan-penyimpangan dalam keuangan negara. Ya, keuangan instansi yayasan itu PGI. Nah, saya bersyukur belum ada gereja lain. Tetapi belum ada, tentunya ada pesanan-pesanan politik dari Mahfud MD untuk memeriksa lembaga-lembaga itu seperti NU, Majelis Ulama Indonesia. Kan tinggal menunggu tanggal main untuk memeriksa yayasan-yayasan seperti ini. Yang saya ingatkan kepada pejabat-pejabat negara seperti yang terjadi, saya bilang di Papua. Akhirnya dilibatkan militer ke sana. Hasil dari apa? Hasil dari kooperatifnya Majelis Ulama Indonesia ini. Ini persoalan. Oleh sebab itu mari kita TNI, Polri hati-hati melihat fenomena gejolak-gejolak konflik yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu bahwa mastermind-nya itu di latar belakangi daripada Majelis Ulama Indonesia. Saya bingung kok Pak. Waktu pemeriksaan Al Zaitun, kok mau dibawa-bawa Majelis Ulama Indonesia? Kapolri, Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasi apa yang dilakukan Al Zaitun. Mereka memeriksa di sana. Apakah sesuai dengan ajaran atau tidak? Saya bingung kenapa bawa yayasan seperti itu dalam proses-proses menjalankan proses hukum negara. Ya, inilah sebagai himbauan saya cuma ingatkan ya kepada Menhan, Kepala Staf semua, kepolisian, hati-hati. Kalau Anda diperintahkan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kita harus hati-hati, kita harus lihat persoalannya apa. Seperti yang terjadi saya bilang di Papua. Saudara-saudara kita, tentara-tentara kita tewas, banyak yang tewas, Pak. Cuma dikasih hadiah apa, Pak? Cuma dikasih hadiah, kasih yang itu pensiun seumur hidup. Kasih beasiswa untuk anak-anak. Tetapi masalahnya mereka tidak pernah melihat kenapa sih, apa yang terjadi persoalan di sana. Ternyata persoalannya ada sederhana. Karena sudah ini Majelis Ulama Indonesia sudah terlalu masuk ke ranah negara. Ini persoalannya. Nah, ini yang saya himbau kepada pejabat negara untuk hati-hati melihatnya. Terima kasih Pak Paul. Ini hanya pandangan saya tentang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Dan saya tahu juga Pak Mahfud MD itu, saya ulang lagi, dia menggunakan hukum itu sebagai alat konsumtif. Ya, sebagai saya bilang produktif non migas salah satu, sebagai dia punya data-data ya, lembaga-lembaga, institusi swasta mau pemerintah, DPR, untuk mereka yang berkorupsi di Indonesia. Dia bisa masalah 10 tahun lalu. Karena ini orang luar biasa jahatnya.
Saya bilang dia orang jahatnya luar biasa. Ya, karena apa? Kalau masalah orang Kristen dan lain sebagainya, dia tidak menjama untuk melihat, tapi dia banyak kebohongan. Kadang-kadang dia bilang bisa membela orang yang mencuri pisang, mencuri ubi, mencuri ayam, telur. Dia pernah bikin pesanan kepada Kapolda, ya Kapolres. Tetapi masalah agama dia tidak pernah. Bagi orang Nasrani yang terpersekusi. Oleh sebab itu saya boleh cap dia bagian dari Majelis Ulama Indonesia, kepanjangan tangan, titipan, pesanan daripada Wakil Presiden. Terima kasih Pak Paul. Lanjut, Yosua Ten lagi, Yosua Ten coba. Ya, shalom Pak Paul. Shalom Pak Yosua. Semuanya. Kedengaran Pak Paul? Ya lanjut Yosua. Ya, shalom semuanya di Zoom, Paul Sang. Bagi saya ingin bertanya dengan Pak Paul Sang, negara Indonesia mau dibawa kemana tahun 2024? Saya nggak bicarakan soal agama, soal suku dan ras. Kita berbicara mengenai semboyan lambang Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila. Jadi kalau sesama agama diadu dombakan begitu dibilang penista agama yang mana? Sekarang saya mau tanya 156A. Coba dengar baik-baik khotbah dari Pak Panji yang di YouTube atau di mana. Dan ini kedua, satu orang sekolah SMA bisa melawan dengan profesor. Jadi SMA itu lebih pintar. Mau masukin penjara Pak Panji Gumilang itu udah nggak benar Pak. Saya sih nggak bela sini bela sono. Saya bela untuk negara Indonesia tercinta masa depan. Baik itu siapapun pimpinannya harus takut kepada Yang Maha Kuasa. Pikirkan rakyat yang masih susah di daerah pedalaman, yang miskin, yang masih bodoh. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Kita Bhinneka Tunggal Ika beragama semuanya. Masing-masing agama gue benar, agama lu salah. Agama gue benar, agama lu benar. Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Satu dosa kecil pun tidak bisa masuk surga karena surga itu tempat yang suci. Udah begitu aja Pak Paul. Saya hanya ucapkan gitu aja. Selamat siang. Merdeka. Merdeka. Ya, lanjut Franz. Franz. Ya, salam. Shalom Bro Franz. Ya, Ya. salam damai sejahtera. Ya, terima kasih Pak Teddy, Pak Paul. Saya jadi teringat ini. MUI ini kok kayaknya jadi kekuasaannya absolut. Makanya saya jadi teringat. Ini ada semacam apa ya, pepatah. Bukan pepatah tapi kata-kata mutiara dari Lord Acton ini, dari Inggris. Dia bilang begini, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Nah, ini Ya, iya setuju, kan? Pak. Jadi ini kita kembali kayak ke sejarah masa lampau ya. Dulu kan Ya, kita balik ke seperti zaman feodal, disampaikan. Pak. Iya, seperti yang disampaikan Pak Paul tadi kan. Tadi sebelumnya itu kan waktu zaman kekristenan dulu itu paus yang masa lalu ya, masa gelap itulah. Itu kan begitu, mereka kan korup begitu. Nah, ini MUI kayak begitu. Makanya kalau tadi sempat ada juga yang nyeletuk maling teriak maling. Aku lebih cenderung jangan maling teriak maling lah, onta teriak maling aja dah, supaya lebih cocok itu. Iya, toh? Ya, jadi onta teriak maling. Kalau Pak Paul kan sudah pernah sudah di Haifasana kan ada onta juga. Itu onta itu kalau teriak bilangnya, kalau pastor dia menguak itu teriaknya bilangnya maling, maling, maling. Nah, gitu dia. Jadi onta teriak maling. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat Iya, malam. iya, saya juga Dari Yaman sendiri itu, pusing. Udah mau cari ganti kacamata, tapi semua kacamata dicap halal.
Ya, ada MUI-nya di kacamata ini. Saya bingung ini penjajahan. Menkom, Lanjut. Menkom. Siapa ini yang berikut ini? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,